Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurholiah dari UPTD SD Negeri 1 Sukamukti, Kota Banjar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik dengan judul memanfaatkan media digital, media sederhana, dan game edukatif dalam pembelajaran berdiferensiasi. UPTD SD Negeri 1 Sukamukti berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk menciptakan pembelajaran inklusif dan berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan berpikir kritis, serta penyesuaian materi ajar sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik mereka, sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, serta menciptakan suasana belajar yang interaktif dan bermakna. Di kelas 5, dengan 33 murid, implementasi pembelajaran berdiferensiasi belum optimal dilaksanakan, karena metode yang digunakan masih seragam dan terpusat pada guru. Murid seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, terutama materi tentang siklus air dan pelestarian air bersih yang membutuhkan visualisasi dan pembelajaran langsung. Dengan sebagian besar murid memiliki gaya belajar audio visual, kurangnya pendekatan interaktif menyebabkan rendahnya motivasi dan hasil belajar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi penting sekali untuk memenuhi kebutuhan beragam, meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi murid. Adapun tantangan yang dihadapi adalah rendahnya motivasi dan pemahaman murid, kemudian keterbatasan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, serta kurangnya pemanfaatan media digital dalam proses belajar. Untuk mengatasi hal ini, guru perlu menerapkan strategi dan media pembelajaran yang kreatif sesuai dengan gaya belajar murid. Aksi nyata yang saya lakukan meliputi 3 tahapan. Pertama, perencanaan dan persiapan. Kedua, implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, saya melakukan analisis kebutuhan murid dengan melakukan asesmen awal melalui obrolan-obrolan kecil di kelas, bercerita tentang bakat dan minat mereka, dan mendiskusikan media-media pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pada tahap pelaksanaan, saya melaksanakan pembelajaran dengan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, pembelajaran diawali dengan kegiatan apersepsi. Dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi siklus air. Pada kegiatan inti, guru memberikan penjelasan dasar tentang siklus air menggunakan presentasi melalui gambar dan video pendek disertai dengan diskusi interaktif. Kemudian, murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan gambar kerja yang berisi gambar siklus air yang belum lengkap. Setiap kelompok mendiskusikan dan melabeli setiap tahap dalam siklus air. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang siklus air. Setelah ice breaking, peserta didik membuat model fisik siklus air dengan menggunakan media sederhana, yaitu toples bening, air, tanah, dan batu sebagai visualisasi daratan, plastik transparan, karet, dan senter sebagai antisipasi jika cuaca mendung. Menunggu proses pembuktian siklus air berhasil, mereka membuat video siklus air di aplikasi edit video, menggabungkan gambar, animasi, dan teks
yaitu Canva yang sudah dipelajari sebelumnya. Kegiatan diakhiri dengan presentasi tiap kelompok. Pada kegiatan akhir, murid melaksanakan asesmen formatif berbasis game layar sentuh di papan tulis dengan model roda berputar menggunakan aplikasi Woodwall dengan menggunakan handphone sendiri agar mereka terlibat aktif langsung dalam asesmen. Kemudian, pembelajaran ditutup dengan refleksi dan memberikan penguatan dan menyimpulkan pembelajaran. Pada pertemuan kedua, pembelajaran diawali dengan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi kegunaan air dan upaya penghematan ketersediaan air bersih. Pada kegiatan inti, guru memberikan penjelasan dasar tentang kegunaan air dan upaya penghematan ketersediaan air bersih menggunakan presentasi baik gambar dan video pendek disertai dengan diskusi interaktif. Kemudian, murid dibagi menjadi beberapa kelompok dan mendiskusikan 3 hal. Apa manfaat air, bagaimana cara menghemat air, dan bagaimana cara menjaga kelestarian air bersih. Setelah selesai, mereka membuat desain poster menggunakan aplikasi desain grafis Canva yang mencakup manfaat air, tips penghematan, dan ilustrasi menarik. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pada kegiatan akhir, murid diajak melaksanakan asesmen formatif berbasis game interaktif menggunakan aplikasi GamiLab. Murid diajak bermain game dan harus menyelesaikan tantangan yang berisi soal terkait materi yang dipelajari dengan menggunakan handphone sendiri agar mereka terlibat langsung dalam asesmen. Kemudian, pembelajaran diakhiri dengan refleksi dan memberikan penguatan dan menyimpulkan pembelajaran. Tindak lanjut yang guru lakukan yaitu memberikan tugas untuk melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian air bersih. Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kebiasaan menghemat air di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi pada materi siklus air dan upaya pelestariannya telah memberikan dampak positif bagi seluruh murid dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan, bakat, minat, serta gaya belajar mereka. Suasana belajar menjadi lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan. Penggunaan media sederhana seperti model siklus air dan aplikasi teknologi seperti Canva untuk membuat video dan poster membantu memperkuat pemahaman murid secara konkret dan kreatif. Asesmen berbasis game edukatif seperti Woodwall dan GamiLab juga meningkatkan keterlibatan murid, membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Hal ini terbukti dari hasil belajar yang meningkat, kebiasaan menghemat air yang mulai terbentuk, serta tanggapan positif dari murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Beliau telah menggunakan media sederhana, media digital dalam pembuatan video ataupun media digital berupa game edukatif. Dengan media-media yang digunakan oleh beliau tersebut, alhamdulillah itu dapat membantu peserta didik khususnya kelas 5 dalam memahami pelajaran yang diberikan dan juga siswa atau peserta tersebut lebih aktif lagi dalam kegiatannya. Sangat seru sekali belajar siklus air karena menggunakan media digital dan media sederhana yang membuat kita menjadi semakin paham. Senang sekali mengerjakan soal sambil bermain. Demikian praktik baik ini saya lakukan, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.